Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nadiroh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai permasalahan pendidikan di Indonesia. Untuk mendukung penjelasan saya mengenai materi permasalahan pendidikan di Indonesia, saya mengadakan observasi ke suatu lembaga pendidikan yang berada di Desa Kunjang, yakni salah satu desa yang berada di Kota Kediri. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sistem pendidikan yang berlaku di lembaga pendidikan yang berada di Desa Kunjang tersebut. Sistem pendidikan yang berlaku di lembaga pendidikan tersebut adalah sistem pendidikan nasional, di mana sistem pendidikannya dikelola secara sentralistik oleh pemerintah. Pemerintah juga sangat mendukung dan senantiasa mengawasi terhadap penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan tersebut. Masyarakat pun ikut berpartisipasi dalam mengadakan pengawasan dalam proses pembelajaran yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Pemerintah juga memberikan dana untuk kemajuan proses belajar mengajar di lembaga pendidikan tersebut. Selain mendapat masukan dari dana pemerintah, di lembaga tersebut juga terdapat pembayaran SPP yang diadakan sekali dalam 1 bulan. Sedangkan untuk materi pembelajarannya didasarkan pada kurikulum K13 revisi, sehingga menuntut keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar, dan aspek penilaiannya diambil dari aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku peserta didik. Proses pembelajaran di lembaga tersebut dimulai dari guru memberikan penjelasan secara umum mengenai materi pembelajaran. Setelah itu, guru mengajak peserta didik untuk mempraktekannya dan memberi tugas untuk diselesaikan. Para guru juga menggunakan alat peraga edukasi untuk mendukung proses belajar mengajar. Sedangkan untuk aspek penilaiannya diambil dari pemahaman peserta didik mengenai materi pembelajaran, praktek, dan juga hasil karya peserta didik. Untuk yang kedua, saya akan membahas mengenai pelaksanaan pendidikan karakter di lembaga pendidikan di Desa Kunjang tersebut. Pelaksanaan pendidikan karakter di lembaga pendidikan tersebut antara lain yang pertama, karakter kesopanan. Untuk membentuk karakter kesopanan peserta didik, para guru menggunakan standar operasional pendidikan penyambutan atau SOP penyambutan, yakni para guru menyambut siswa di depan gerbang. Selain itu, siswa juga dibiasakan untuk mengucapkan salam. Yang kedua adalah karakter kedisiplinan. Untuk membentuk karakter kedisiplinan para peserta didik, guru memberikan kewajiban kepada peserta didik untuk datang ke sekolah tepat waktu. Setelah bel berbunyi, akan diadakan senam bersama, dan setelah senam bersama itu selesai, maka para peserta didik langsung memasuki kelasnya masing-masing. Yang ketiga adalah karakter sosial. Untuk membentuk karakter sosial dalam diri peserta didik, para peserta didik diajarkan untuk saling menolong, saling menghormati, saling menghargai, dan juga saling bekerja sama. Yang keempat adalah karakter religius. Untuk membentuk karakter religius pada diri peserta didik, para guru mengadakan kajian pagi membaca Asmaul Husnah dan doa-doa pendek. Selain itu, para guru juga menggunakan metode setoran hafalan setiap 1 minggu sekali agar ingatan mereka semakin kuat. Selain pelaksanaan pendidikan karakter tersebut, para guru juga mengasah kemampuan siswa dalam berkarya. Para guru menumbuhkan jiwa kreativitas pada diri peserta didik dan mengajarkan sikap saling menghargai hasil karya orang lain. Agar pendidikan karakter di lembaga pendidikan tersebut dapat berjalan secara optimal, para guru juga memberikan pembelajaran mengenai penerapannya di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Untuk yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai penerapan pendidikan multikultural yang berada di lembaga pendidikan di Desa Kunjang tersebut.
Di lembaga pendidikan tersebut tidak terdapat perbedaan suku, budaya, maupun agama, tetapi para guru tetap memberikan pengajaran tentang pentingnya sikap toleransi terhadap perbedaan. Para guru memberikan pengajaran tentang keragaman yang ada di Indonesia dan perlunya sikap toleransi terhadap perbedaan agar tetap terciptanya kehidupan yang harmonis, rukun, dan damai dalam masyarakat. Para peserta didik juga sering mengikuti lomba berbagai macam tarian, baik di lingkup kecamatan maupun kabupaten. Untuk yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai permasalahan dalam penerapan sistem pendidikan di lembaga pendidikan yang berada di Desa Kunjang. Permasalahan dalam penerapan sistem pendidikan di lembaga tersebut antara lain, yang pertama adalah sarana dan prasarana kurang memadai. Di lembaga pendidikan tersebut, pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, dengan masukan yang hanya berasal dari dana pemerintah dan pembayaran SPP peserta didik tidak mencukupi dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar, sehingga proses belajar mengajar tidak berjalan secara maksimal. Yang kedua adalah kurangnya tenaga kependidikan. Di lembaga pendidikan tersebut terdapat 3 guru yang menangani 23 peserta didik. Untuk pembelajaran di bidang akademik mungkin sudah tercukupi, tetapi pembelajaran di bidang non-akademik tidak tersedia, sehingga para guru merangkap tugasnya menjadi tenaga kependidikan di bidang akademik dan non-akademik, sehingga pembelajaran di bidang non-akademik tidak berjalan secara maksimal. Yang ketiga adalah kurangnya perhatian masyarakat dalam menaati aturan. Di lembaga pendidikan tersebut ditekankan kepada para orang tua agar tidak selalu mendampingi anaknya ketika proses belajar mengajar berlangsung. Hal ini dikarenakan dapat menghambat efisiensi dalam proses pembelajaran, karena peserta didik akan cenderung mencari perhatian kepada para orang tuanya, sehingga menghambat pembentukan karakter mandiri dalam diri peserta didik. Tetapi masih banyak orang tua yang tidak menghiraukan peraturan tersebut dengan alasan tidak tega meninggalkan anaknya, ingin mengetahui proses belajar mengajar berlangsung, dan ingin mengetahui bagaimana perkembangan anaknya. Baik, itulah penjelasan saya mengenai permasalahan pendidikan di lembaga pendidikan yang berada di Desa Kunjang. Diharapkan permasalahan pendidikan tersebut segera terselesaikan agar proses pembelajaran dapat berjalan secara maksimal. Sekian presentasi dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.